Halo semuanya! Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, bagaimana jika semua yang kita ketahui tentang planet tempat kita tinggal itu salah? Di era informasi yang serba cepat ini, ada sebuah ide kuno yang kembali mencuat ke permukaan, menantang konsensus ilmiah yang telah mapan selama berabad-abad, gagasan bahwa bumi itu datar. Ini bukan sekadar teori konspirasi pinggiran lagi, melainkan sebuah gerakan yang memiliki pengikut di seluruh dunia, lengkap dengan komunitas daring, konferensi, dan bukti-bukti mereka sendiri. Jadi, apakah bumi ini benar-benar bola raksasa yang berputar, ataukah sesungguhnya sebuah piringan datar yang diselimuti misteri? Video ini akan membawa Anda menyelami lebih dalam fenomena-fenomena Flat Earth, dari akar sejarahnya hingga klaim-klaim modern yang paling menonjol. Kita akan membedah argumen para penganut bumi datar, membandingkannya dengan bukti-bukti ilmiah yang tak terbantahkan, dan menganalisis mengapa gagasan ini masih saja menarik perhatian banyak orang di zaman serba digital ini. Mari kita bersama-sama menguji, apakah Flat Earth ini murni mitos yang didasarkan pada kesalahpahaman, atau justru ada secercah fakta tersembunyi di baliknya. Bersiaplah untuk menyingkap kebenaran sekompleks apapun itu. Gagasan bahwa bumi itu bulat atau sferis bukanlah penemuan modern, melainkan sebuah pemahaman yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Filsuf Yunani kuno seperti Pythagoras pada abad ke-6 SM dan Aristoteles pada abad ke-4 SM telah mengamati bukti-bukti kuat yang menunjukkan bentuk bulat bumi, seperti bayangan melengkung bumi pada gerhana bulan atau penampakan kapal yang datang dari kejauhan. Lebih lanjut, Eratosthenes pada abad ke-3 SM bahkan berhasil menghitung keliling bumi dengan akurasi yang luar biasa, hanya dengan mengamati panjang bayangan pada dua lokasi berbeda di Mesir. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang bumi bulat sudah tersebar luas di kalangan cendekiawan kuno. Mitos populer yang menyatakan bahwa orang-orang di abad pertengahan percaya bumi itu datar dan bahwa Christopher Columbus adalah orang pertama yang membuktikan bumi itu bulat adalah sebuah kesalahpahaman besar. Sebaliknya, mayoritas intelektual dan pelaut di Eropa abad pertengahan sudah mengetahui dan menerima bahwa bumi itu sferis. Perdebatan mereka lebih banyak berkisar pada ukuran bumi, bukan bentuknya. Gereja Katolik Roma sendiri tidak pernah secara resmi menyatakan bahwa bumi itu datar, meskipun ada beberapa tokoh gereja yang memiliki pandangan tersebut. Kebangkitan gerakan Flat Earth modern baru terjadi pada abad ke-19, dipelopori oleh Samuel Rowbotham dengan model zetetik astronomi yang mengklaim bumi adalah piringan datar dengan kutub utara di pusatnya dan dinding es di sekelilingnya. Tokoh-tokoh seperti itu yang menjadi cikal bakal dari keyakinan kontemporer ini. Flat Earth yang paling populer saat ini dikenal sebagai model Gleason atau model peta Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggambarkan bumi sebagai piringan datar dengan kutub utara di bagian tengahnya. Di sekeliling piringan ini terdapat dinding es raksasa yang merupakan Antartika, berfungsi sebagai batas akhir dunia dan menahan air laut agar tidak tumpah. Dalam pandangan ini, matahari dan bulan digambarkan sebagai benda-benda langit yang jauh lebih kecil dan bergerak di atas piringan datar tersebut dengan ketinggian hanya beberapa ribu kilometer dari permukaan bumi, menciptakan siang dan malam. Ini sangat berbeda dengan model heliosentris yang diterima secara luas, di mana matahari adalah pusat tata surya dan bumi adalah salah satu planet yang mengelilinginya. Para penganut bumi datar seringkali menolak gravitasi seperti yang dipahami oleh fisika modern. Alih-alih mengklaim bahwa gravitasi adalah ilusi yang disebabkan oleh bumi datar yang terus-menerus bergerak ke atas dengan percepatan konstan 9,8 meter per detik kuadrat, didorong oleh suatu energi gelap yang tak terlihat. Mereka juga percaya bahwa semua foto dan video bumi dari luar angkasa adalah rekayasa atau CGI atau Computer Generated Imagery
yang dibuat oleh lembaga-lembaga seperti NASA sebagai bagian dari konspirasi global yang besar. Prinsip-prinsip fundamental fisika, astronomi, dan geografi yang telah terbukti secara empiris dan eksperimental selama berabad-abad, seperti hukum gravitasi Newton, efek Coriolis, dan perjalanan satelit, sepenuhnya ditolak atau diinterpretasikan ulang dalam kerangka pemahaman mereka. Ini menciptakan sistem kepercayaan tertutup yang menolak validitas metode ilmiah. Meskipun komunitas ilmiah secara universal mengkonfirmasi bentuk bumi yang sferis, menariknya, survei menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap bumi datar tidak sepenuhnya nihil. Sebuah jajak pendapat YouGov pada tahun 2018 menemukan bahwa sekitar 1 dari 6 orang dewasa muda di Amerika Serikat tidak sepenuhnya yakin bahwa bumi itu bulat atau bahkan percaya itu datar. Meskipun angka ini kecil dalam skala global, ini menunjukkan adanya celah dalam pemahaman sains atau meningkatnya ketidakpercayaan terhadap otoritas ilmiah. Sebaliknya, lebih dari 5.000 satelit buatan manusia saat ini mengorbit bumi, menyediakan data GPS, komunikasi, dan observasi cuaca yang vital, yang mana semuanya dirancang dan berfungsi berdasarkan asumsi bumi yang bulat. Penerbangan jarak jauh adalah bukti konkret lain yang tak terbantahkan tentang bentuk bulat bumi. Tahukah Anda bahwa rute penerbangan dari Sydney, Australia menuju Santiago, Chili melewati Samudra Pasifik bagian selatan, dan penerbangan ini jauh lebih pendek daripada jika bumi itu datar? Pada model bumi datar, rute ini akan menjadi sangat tidak efisien dan tidak masuk akal secara geometris. Bahkan, mungkin mustahil dengan teknologi penerbangan saat ini. Lebih dari itu, jika bumi datar, maka matahari akan terlihat sepanjang hari dari mana saja. Tidak ada zona waktu, dan bintang-bintang di belahan langit selatan tidak akan terlihat dari belahan langit utara, yang mana semua ini bertentangan dengan observasi harian kita. Fenomena gerhana bulan, di mana bayangan melengkung bumi jatuh ke bulan, juga merupakan bukti visual yang kuat dan konsisten yang hanya bisa dijelaskan oleh bumi yang berbentuk bulat. Kepercayaan terhadap bumi datar, meskipun terkesan sepele, memiliki dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat secara lebih luas. Salah satu implikasi utamanya adalah erosi kepercayaan terhadap sains, pendidikan, dan institusi yang kredibel. Ketika orang mulai mempertanyakan fakta-fakta fundamental yang telah terbukti, pintu terbuka lebar bagi penerimaan teori konspirasi lainnya, mulai dari penolakan vaksin hingga perubahan iklim yang memiliki konsekuensi nyata bagi kesehatan publik dan kebijakan lingkungan. Ini menciptakan polarisasi dalam diskusi publik dan menghambat kemajuan yang didasarkan pada bukti dan rasionalitas. Secara sosial, gerakan bumi datar seringkali membentuk komunitas yang sangat erat, namun juga bisa mengasingkan anggotanya dari teman dan keluarga yang tidak berbagi pandangan serupa. Anggota komunitas ini mungkin merasa superior karena merasa mengetahui kebenaran yang disembunyikan dari masyarakat umum yang pada gilirannya dapat memperkuat bias konfirmasi mereka. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun kembali jembatan kepercayaan dan mempromosikan pemikiran kritis di tengah banjir informasi yang menyesatkan. Konsekuensi jangka panjang dari penyebaran misinformasi seperti ini adalah melemahnya fondasi pengetahuan kolektif kita yang berpotensi menghambat kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terverifikasi. Salah satu contoh nyata yang sering menjadi sorotan adalah upaya beberapa penganut bumi datar untuk membuktikan teori mereka melalui eksperimen ilmiah yang mereka rancang sendiri. Misalnya, ada yang mencoba mengukur kelengkungan bumi menggunakan laser melintasi danau yang panjang, atau meluncurkan balon cuaca tinggi dengan kamera untuk melihat tepi bumi. Namun, hasil dari eksperimen-eksperimen ini secara konsisten gagal membuktikan model bumi datar dan, ironisnya, seringkali justru secara tidak sengaja mengkonfirmasi kelengkungan bumi saat dianalisis dengan benar. Misalnya,
Percobaan laser seringkali terpengaruh oleh refraksi atmosfer yang seringkali tidak diperhitungkan oleh para penganut bumi datar dalam analisis mereka. Studi kasus menarik lainnya melibatkan tokoh publik yang secara terbuka menyatakan kepercayaan mereka pada bumi datar, seperti mantan bintang NBA Kyrie Irving. Meskipun ia kemudian menarik kembali pernyataannya dan menyebutnya sebagai percobaan sosial, insiden ini memicu diskusi luas dan menunjukkan bagaimana ide ini dapat menyusup ke arus utama. Di sisi lain, ada juga kisah-kisah kegagalan yang menyedihkan, seperti Mike Hughes yang dijuluki Mad Mike, seorang penjelajah mandiri yang meninggal dalam upayanya meluncurkan roket buatannya sendiri untuk membuktikan bumi datar. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti resiko nyata dan kadang-kadang tragis dari penolakan sains demi keyakinan yang tidak didukung bukti empiris, sekaligus menegaskan pentingnya metode ilmiah dan verifikatif. Di masa depan, fenomena seperti bumi datar kemungkinan akan terus ada selama internet menyediakan platform bagi teori-teori konspirasi untuk menyebar dan beresonansi dengan orang-orang yang merasa skeptis terhadap narasi arus utama. Potensi perkembangannya mungkin terletak pada peningkatan kompleksitas argumen dengan para penganut bumi datar mengadaptasi bukti mereka untuk mencoba menjelaskan fenomena yang semakin canggih, meskipun tanpa dasar ilmiah yang kokoh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempromosikan literasi sains dan pemikiran kritis sejak dini. Melalui pendidikan yang kuat dan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan fiksi, kita dapat membekali diri kita dan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan disinformasi. Ingatlah, sains bukanlah sekadar kumpulan dogma yang harus diterima membabi buta, melainkan sebuah metode yang dinamis dan terus-menerus menguji hipotesis melalui observasi dan eksperimen. Dengan demikian, flat earth mitos atau fakta akhirnya mengarah pada satu kesimpulan yang jelas berdasarkan bukti ilmiah. Itu adalah sebuah mitos. Lalu, bagaimana menurut Anda? Seberapa pentingkah bagi kita semua untuk selalu mempertanyakan informasi yang kita terima, tetapi juga tahu bagaimana menguji kebenarannya dengan cara yang benar? Mari terus belajar dan mencari kebenaran, bukan hanya mempercayai apa yang ingin kita dengar. Jangan lupa like dan share ya!